Bagaimana perjalanan kalian di tahun 2021 ini? Apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan tahun lalu? Tidak apa-apa kalau belum sepenuhnya tercapai, karena segala halangan dan rintangan yang terjadi selama setahun penuh ini harusnya bisa menjadi cambuk untuk kita semua agar mau berpikir dan berusaha lebih giat lagi dari biasanya. Tapi jangan khawatir, sebab Tokuvex Indonesia masih terus konsisten menyuguhkan segala konten yang berkaitan dengan tokusatsu buat kalian semua. Dan sebagai penutup akhir tahun 2021 ini, seperti biasa kita akan mengulas upcoming production bagi serial dan juga movie tokusatsu yang akan tayang pada 2022 mendatang. Namun yang akan masuk dalam list kali ini, sudah tentu yang ada kabar beritanya. Jadi untuk Kamen Rider baru yang biasanya tayang pada pertengahan tahun, tentu saja belum ada dalam list kali ini. Kalau begitu, langsung saja kita simak 7 tokusatsu yang akan tayang pada tahun 2022 versi Tokuvex Indonesia. Shin Ultraman. Hah? Bukannya kita sudah pernah mengulas segmen ini di tahun lalu ya? Benar sekali. Movie Shin Ultraman ini memang direncanakan harusnya tayang pada musim panas 2021. Akan tetapi, terpaksa harus mundur setahun sebab pandemi COVID-19 yang masih melanda, yang tentu saja menghambat segala proses syuting dan juga produksinya. Sekedar reminder sekaligus penegasan tentang film yang satu ini, bahwa Shin Ultraman merupakan reimagination dari series Ultraman tahun 1966. Singkatnya, film ini merupakan remake modern yang dieksekusi dengan pandangan-pandangan baru dan pastinya sedikit berbeda dengan original seriesnya dulu. Walaupun secara desain masih tetap mempertahankan original materialnya, seperti kostum Ultraman buatan Toru Narita yang sangat melegenda tersebut. Film ini disutradarai oleh Shinji Higuchi dan ditulis serta diproduseri oleh Hideaki Anno, dengan menggandeng aktor bernama Takumi Saito sebagai Shinji Kaminaga atau human host dari Ultraman ini. Lalu ada aktris bernama Masumi Nagasawa dan juga aktor kawakan Hidetoshi Nishijima, dan juga tentunya masih banyak yang lainnya. Teaser dan trailer Shin Ultraman sudah tayang dalam bulan-bulan terakhir ini di YouTube, setelah resmi diumumkan pada event Suburaya Con beberapa waktu yang lalu. Film ini direncanakan akan tayang pada 13 Mei tahun 2022 mendatang. Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Ini merupakan installment ketiga dari Ultra Galaxy Fight mini series. Setelah Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes dan juga Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy, yang tentu saja berlatar setelah event yang terjadi dari The Absolute Conspiracy, di mana para Ultra Warrior berusaha menyelamatkan Yulian yang menjadi tawanan Tartarus dan anak buahnya di kelompok Absolution, yang memang merupakan ending dengan kesan yang sangat mengejutkan bagi para penontonnya. Jadi intinya, Ultraman Zero, Ultraman Z, Ultraman Reboot, Regulus, Jit, Taiga, dan masih banyak lagi pahlawan Ultra lainnya kini dihadapkan dengan pertempuran besar melawan Absolution untuk membentuk ulang galaksi. Pada wawancara dengan Tatsuomi Hamada yang berperan sebagai Riku Asakura Ultraman Jit, karakter yang akan dimunculkan dalam miniseries tersebut direncanakan adalah 100 karakter. Itu termasuk para Ultra dan changing formnya masing-masing. Belum jelas kapan tanggal pastinya miniseries tersebut akan tayang. Yang jelas, Suburaya akan memfokuskan penayangan pada online streaming service miliknya sendiri, yakni Suburaya Imagination. Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin kali ini berformat VC-Neck yang akan ditayangkan dalam waktu dekat ini, yakni versi lanjutan dari kisah Kamen Rider Saber. Latar ceritanya berada pada 8 tahun semenjak berakhirnya kisah Kamen Rider Saber itu sendiri, dengan fokus cerita pada Toma Kamiyama, Rintaro Shindo, dan juga Kento Fukamiya, di mana mereka harus menghadapi pria misterius yang bernama Shinjiro Shinozaki atau Kamen Rider Falchion, yang dianggap sebagai dalang dari menghilangnya para anggota Sword Logos yang lainnya. Film ini direncanakan akan mulai tayang secara teatrikal pada tanggal 28 Januari tahun 2022 mendatang. Yang pasti hanya akan tayang di bioskop-bioskop Jepang saja. Dan tentu saja bisa diketahui dari official trailer dan juga teasernya yang beredar di YouTube. Yang artinya secara proses produksi, film ini sudah benar-benar matang untuk ditayangkan. Sementara DVD dan Blu-ray-nya akan mulai dijual pada 11 Mei 2022. Bagaimana? Buat kamu yang ngefans sama Toma dan kawan-kawan, pastinya nggak sabar kan dengan film yang satu ini? Kamen Rider Black Sun kali ini dikhususkan bagi para fans Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black,
yang pernah menjadi bagian dari masa kecil anak-anak 80-an dan juga 90-an, bahwa serial legendaris tersebut akan dibuat versi reboot layar lebar dengan judul Kamen Rider Black Sun sebagai rangkaian dari anniversary ke-50 Kamen Rider series. Akan tetapi yang akan menjadi Kotaro Minami bukanlah aktor Tetsuo Kurata yang selama ini kita kenal, melainkan seorang aktor bernama Hidetoshi Nishijima, yang tadi kita sebutkan di segmen pertama Shin Ultraman. Produser yang bernama Shinichiro Shirakura dalam sebuah interview pada tanggal 30 Juni 2021 lalu mengatakan bahwa film ini memang ditujukan bagi audiens yang lebih dewasa, menggunakan practical effect yang digabungkan dengan CGI layaknya film-film modern saat ini. Ia juga mengatakan kalau mereka sangat terinspirasi dari cara promosi Marvel Cinematic Universe yang dianggap sebagai langkah potensial untuk mereka tiru dalam hal promosi internasional tentunya. Apalagi fans Kamen Rider Black memang tersebar di seluruh dunia, mengalahkan kejayaan seri-seri sebelumnya dan juga setelahnya. Desain karakter dan juga figuarts sudah diperlihatkan pada acara Tamashii Nation pada tanggal 21 November lalu. Meskipun sampai video ini dibuat, belum ada trailer serta teaser yang dirilis oleh Toei Company. Namun rencananya, film ini akan tayang pada musim semi tahun 2022 mendatang. Kamen Rider Ozu 10 Core Medal of Resurrection. Nah, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh fans Kamen Rider Ozu, yang tahun ini seharusnya sudah berusia 10 tahun. Meskipun tahun ini genap 1 dasawarsa, namun perayaan 10 tahunnya justru baru dimulai pada 2022 mendatang, yang pastinya tetap menghadirkan para original aktor dan juga aktris yang sudah kalian rindukan selama ini. Bahkan para JIT seperti Uva, Kazari, Mezuru, dan juga Gameru juga muncul kembali, serta berlatar semenjak event di final episode Kamen Rider Ozu. Jadi inti kisahnya adalah dunia yang diambang kehancuran akibat kembalinya para Grid, dan memaksa Eiji bersama kawan-kawannya kembali beraksi seperti dahulu, lengkap dengan form baru bagi Ozu dan juga Birth. Film ini sudah diumumkan sejak 5 November 2021 lalu, serta sudah beredar teaser dan trailernya di channel YouTube Toei Company. Sampai saat ini, belum bisa dipastikan kapan tanggal rilisnya. Yang jelas bahwa film ini akan mulai ditayangkan pada musim semi 2022 mendatang, dan juga rilis dalam bentuk DVD dan juga Blu-ray beberapa bulan setelahnya. Power Rangers Dino Fury Season kedua. Serial adaptasi Amerika dari Super Sentai ini biasanya akan menghadirkan season kedua yang terbagi dalam 2 tahun penayangan, dan Power Rangers Dino Fury tidak lepas dari kenyataan tersebut. Namun kabar bagusnya, season kedua dari Ranger bertema dinosaurus ini akan mulai tayang di Netflix yang sudah bekerja sama dengan Nickelodeon. Jadi memudahkan para fans yang ingin menonton dengan rutin setiap minggunya. Belum ada trailer atau teaser promosional untuk season kedua tersebut. Namun sebagai gantinya, pada acara Hasbro PulseCon 2021 lalu, ada cuplikan khusus yang memperlihatkan Ion Gold Ranger yang tengah berada dalam bahaya, yang kemudian ditolong oleh Zaito Red Ranger dengan menggunakan sepeda motor baru yang disebut Dino Fury Cycle. Motor eksklusif Power Ranger ini memang sepenuhnya digunakan sebagai senjata pada season kedua nantinya, karena bagaimanapun mereka bisa melakukan teleportasi daripada harus menggunakan kendaraan ke area pertempurannya. Itu pun sudah disebutkan pada dialog dalam cuplikan tersebut. Penasaran? Ya, tanggal rilis season kedua ini memang belum bisa dipastikan sampai video ini dibuat, menjadikan para fans hanya bisa menunggu kepastian dari Hasbro sampai waktu yang belum ditentukan. Avataro Sentai Dawn Brothers. Dan yang pasti ditunggu-tunggu adalah serial Sentai ke-46 yang selama ini dibahas berulang-ulang kali di berbagai forum dan juga YouTube channel. Avataro Sentai Dawn Brothers merupakan judul yang sangat unik dan tidak biasa, serta memunculkan banyak rumor mengenai bagaimana tema Sentai terbaru tersebut. Ada yang bilang kalau season ini merupakan direct sequel dari Zenkaiger. Ada yang bilang kalau Sentai ini menggunakan karakter CGI dan juga manusia dalam satu frame shot. Dan tentunya masih banyak lagi opini-opini yang bisa kita temukan di internet. Lalu benarkah semua rumor tersebut? Semuanya nampak terjawab satu persatu sejak bocoran gambar pertama Dawn Brothers beredar di internet beberapa hari terakhir ini, di mana akhirnya formasi Sentai 2022 tersebut bisa kita lihat dengan jelas, yakni sebuah tim yang bertemakan Momotaro, yang tentu saja merupakan dongeng kenamaan di Jepang. Format warnanya juga menggunakan tradisional Google 5, yakni red, blue, yellow, black, dan juga pink. Bedanya di sini, 3 diantaranya nampaknya bukan manusia. Ditambah 2 di antara 3 tersebut adalah CGI karakter yang dimaksud.
Uniknya lagi, kini kita punya official Ranger Pink laki-laki pertama di Super Sentai. Dan bicara soal sequel, Don Brothers masih menggunakan collectible berupa Sentai Gear, yang di sini diberi nama sebagai Avataro Gear. Dan semenjak Bandai merilis mecha yang bernama Enya Raidon, mecha ini bisa digabungkan dengan Zenkai Yuran yang merupakan karakter dari Zenkaiger. Jadi, bisa dipastikan bahwa ini memanglah direct sequel dari Sentai ke-45 tersebut. Selebihnya, mungkin akan kita ulas dalam video lain. Dan Sentai terbaru ini akan mulai tayang pada 6 Maret 2022 mendatang. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.